Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya selamat datang di lanjutan asistensi latihan 3 melalui video. Pada asistensi latihan 3 kemarin kita membahas tentang aplikasi Google Earth untuk peta penelitian ekologi. Jadi sebelum teman-teman memasuki ke dalam aplikasi Google Earth, silakan teman-teman mendownload terlebih dahulu aplikasi Google Essential di HP teman-teman masing-masing melalui aplikasi Play Store. Ketika teman-teman sudah mendownload aplikasi GPS Essential, silakan teman-teman masuk ke dalam info aplikasi dari GPS Essential. Nah, kemudian izinkan aplikasi untuk lokasi diizinkan sepanjang waktu. Jadi tujuannya adalah untuk mencari titik koordinat sesuai dengan lokasi dari HP kalian masing-masing seperti itu. Kemudian ketika sudah diizinkan lokasi, silakan masuk ke dalam aplikasi GPS Essential. Nah, sebelumnya di sini konsepnya nanti teman-teman ditugaskan untuk mencari 8 lokasi di titik yang berbeda seperti itu. Jadi nanti terdapat 8 titik koordinat. Konsepnya ketika teman-teman ingin mencari di 8 lokasi yang berbeda, silakan berpindah tempat ke lokasi satu dengan lokasi yang lain. Jadi ketika sudah terdapat plot 1, nanti teman-teman silakan pindah tempat untuk mencari titik koordinat yang lain sesuai dengan lokasi handphone teman-teman masing-masing. Yang pertama kita buka waypoints. Nah, di sini silakan teman-teman klik tombol bawah paling kanan plus. Nah, ini adalah titik koordinat dari lokasi pertama di handphone teman-teman. Silakan beri tanda, saya misalkan tanda kuning seperti ini. Kemudian saya beri nama plot 1. Nah, ini adalah titik koordinat plot 1, lokasi pertama saya. Kemudian saya misalkan di sini sudah berpindah tempat dan ingin menambah lokasi kedua. Jadi kita tinggal plus saja. Kemudian misalkan saya beri tanda yang berbeda, warna hijau misalkan. Kemudian kita kasih beri nama plot 2 seperti ini. Nah, ini sudah menyimpan plot 2 seperti itu. Ini misalkan saya berada di tempat yang berbeda seperti itu. Jadi nanti silakan teman-teman buat plot 1 sampai dengan 8 di lokasi yang berbeda seperti itu. Ketika sudah mempunyai plot 1 dengan plot 8, silakan teman-teman salin titik koordinat ini secara manual di Word seperti itu, karena plot 1 dan plot 2 ini titik koordinatnya tidak bisa di copy paste seperti itu. Jadi silakan ditulis secara manual. Jadi itu untuk langkah pertama dari penggunaan aplikasi Google Essential. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi Google Earth. Baik, setelah tadi kita melakukan langkah pertama mencari titik koordinat menggunakan aplikasi Google Essential di HP, kemudian kita masuk ke dalam aplikasi Google Earth di laptop. Seperti yang tadi saya bilang, silakan teman-teman salin titik koordinat yang ada di Google Essential ke dalam Word secara manual. Setelah diketik, silakan teman-teman copy paste titik koordinat yang sudah teman-teman ketik. Kemudian silakan masukkan ke dalam kolom yang berada di atas pojok kiri ini. Silakan teman-teman copy paste, kemudian teman-teman klik search. Kita akan masuk ke dalam titik koordinat pertama. Ini adalah titik koordinat pertama yang berada di HP teman-teman semua. Kemudian kita beri tanda untuk
titik koordinat pertama. Misalkan saya beri nama plot 1. Kita juga bisa memberi tanda, misalkan bisa warna kuning, biru, hijau, ataupun biru muda seperti itu. Misalkan saya di sini tetap menggunakan warna kuning. Kita klik OK. Setelah itu kita juga bisa menghilangkan tulisan titik koordinat ini dengan cara klik tanda centang ini. Ini sudah hilang untuk titik koordinat di plot 1. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan kembali plot kedua. Kita copy paste lagi untuk titik koordinat di plot kedua yang ada di Word. Kita copy paste, kemudian kita tambahkan di kolom yang sama. Kemudian setelah kita copy paste, kita klik search. Di sini akan muncul plot kedua seperti itu. Nah, silakan teman-teman juga beri tanda kembali. Misalkan kita beri tanda plot 2 dengan warna misalkan biru. Ini adalah plot 2. Kita juga bisa kembali menghilangkan tanda centangnya. Nah, ini adalah plot 1 dan plot 2. Jadi ketika teman-teman ingin memberi tanda, silakan teman-teman klik menu yang ada di atas, add place mark, kemudian teman-teman klik dan teman-teman beri nama sesuai keinginan teman-teman, dan beri tanda juga sesuai keinginan seperti itu. Setelah terdapat plot 1 dan plot kedua, silakan teman-teman amati perbedaan dari tahun 2021 dengan tahun 2016. Ini misalkan di sini saya sudah mendapatkan 8 plot seperti itu ya. Kemudian gimana Mas caranya kita melihat plot 1 dan plot 2 ini di tahun 2016? Kalau ini kan berada di tahun 2021. Silakan teman-teman klik menu yang gambarnya jam ini, kemudian teman-teman bisa klik ya. Nah, di sini terdapat seperti indikator tahun. Misalkan ini bulan 5 tahun 2021. Teman-teman bisa geser kembali. Ini bulan 7 tahun 2020, bulan 10 tahun 2019, bulan 8 tahun 2019. Tentunya di setiap tahun dan bulan itu akan berbeda. Silakan teman-teman cari di tahun 2016. Teman-teman bisa geser secara perlahan. Nah, misalkan saya sudah dapat di tahun 2016. Seperti ini. Ini di bulan September tahun 2016. Di sini teman-teman silakan bisa diperbesar untuk masing-masing plot. Misalkan saya perbesar untuk plot 2. Ini adalah untuk plot 2. Kemudian nanti silakan teman-teman simpan gambar dari masing-masing plot ini. Caranya bagaimana? Silakan teman-teman klik file, kemudian teman-teman klik save, kemudian save image gambar. Nah, di sini nanti akan sebentar, not responding. Nah, di sini nanti akan muncul keterangan untuk resolusinya bagaimana, kemudian teman-teman akan menyimpan di mana. Di sini teman-teman bisa memilih berapa ukuran, misalkan HD ataupun yang lain. Teman-teman bisa pilih. Misalkan di sini saya pilih yang paling atas. Kemudian saya klik save. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpan sesuai dengan folder yang teman-teman inginkan seperti itu. Misalkan di sini saya save di folder OptiLab. Saya beri nama plot 2 seperti itu. Ini adalah cara menyimpan gambar. Jadi kemudian silakan teman-teman lakukan hal yang sama
di tahun 2021 dan tahun 2016 dengan 8 plot yang berbeda seperti itu. Jadi silakan screen disimpan masing-masing untuk plot 1 dan sampai dengan 8 dengan tahun 2021 dan tahun 2016. Nanti silakan dideskripsikan apa perbedaannya dan bagaimana mungkin kepadatan vegetasinya dan yang lain seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai penggunaan aplikasi Google Earth untuk peta penelitian ekologi. Barangkali nanti ada yang masih dibingungkan, silakan teman-teman bisa tanya melalui WA group ataupun nanti bisa melalui PJ seperti itu. Seperti itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.